Teori dasar kewirausahaan oleh kelompok 1 berisi definisi, teori, dan ciri wirausahawan dengan pengampu Dr. Siretno Dwi Aryani SSC MSI. Anggota kelompok kewirausahaan 1. 1. Philadelphia Z. 2. Retno Apriani. 3. Marita Di Aryani. 4. Yosial Bara Al-Rashid. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kalian semua. Kewirausahaan, entrepreneur, apa itu? Kita mulai dari definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Jadi dapat disimpulkan kewirausahaan itu kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang, oleh Baldacchino 2009. Selanjutnya kita mulai dengan entrepreneurship. Abu Marlow pada buku Entrepreneurship Hukum Langit 2013 menjelaskan bahwa entrepreneurship adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan perubahan dari sistem yang ada. Dalam dunia entrepreneurship, peluang adalah kesempatan untuk mewujudkan atau melaksanakan suatu usaha dengan tetap memperhitungkan resiko yang dihadapi. Lalu, yang ketiga ada entrepreneur. Entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada atau sebelumnya, atau bisa juga dengan menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang ada. Ciri-ciri wirausahawan yang sukses. Ciri-ciri wirausahawan ala David Cleland. 1. Ada dorongan berprestasi. 2. Pekerja keras. 3. Memperhatikan kualitas. 4. Sangat bertanggung jawab. 5. Berorientasi pada imbalan. 6. Selalu optimis. 7. Berorientasi pada hasil karya yang baik. Ciri-ciri wirausahawan ala Scarborough dan Thomas Zimmer. 1. Memiliki rasa bertanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. 2. Lebih memilih resiko yang moderat. 3. Percaya akan kemampuan dirinya untuk berhasil. 4. Selalu menghendaki umpan balik dengan segera. 5. Memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Ciri-ciri wirausahawan yang sukses menurut Jeffrey. 1. Percaya diri. 2. Berorientasi pada tugas dan hasil. 3. Mampu untuk mengambil resiko. Yang keempat, mempunyai jiwa pemimpin. 5. Inovatif, kreatif, dan fleksibel. Dan yang keenam, ada berorientasi pada masa depan. Ciri-ciri wirausahawan yang sukses menurut David Cleland menyatakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dorongan berprestasi. Semua wirausahawan yang berhasil itu memiliki keinginan besar untuk mencapai suatu prestasi. Yang kedua ada bekerja keras. Wirausahawan akan mabuk kerja demi mencapai apa yang dia cita-citakan. Yang ketiga ada memperlihatkan kualitas. Wirausahawan akan menangani dan mengawasi sendiri bisnisnya sampai mandiri sebelum ia memulai dengan usaha yang baru lagi. Yang keempat ada sangat bertanggung jawab. Wirausahawan sangat bertanggung jawab atas usaha mereka, baik secara moral, legal, maupun mental. Yang kelima ada berorientasi pada imbalan. Wirausahawan mau berprestasi, kerja keras, dan bertanggung jawab. Dan mereka mengharapkan imbalan yang sepadan dengan usahanya. Imbalan itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga pengakuan dan penghormatan. Yang keenam ada optimis. Wirausahawan hidup dengan doktrin semua waktu
Ciri-ciri wirausahawan yang sukses menurut Skarberg dan Thomas Zimmer yang meliputi yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab akan selalu mawas diri. Yang kedua, lebih memilih resiko yang moderat, artinya ia selalu menghindari resiko yang rendah dan menghindari resiko yang tinggi. Yang ketiga, yaitu percaya akan kemampuannya dirinya untuk berhasil. Yang keempat, selalu menghendaki umpan balik dengan segera. Yang kelima, memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Ciri-ciri wirausahawan yang sukses menurut Jeffrey. Jeffrey mengemukakan 6 ciri-ciri watak wirausahawan yang sukses. Yang pertama, ada percaya diri, selalu yakin, tidak tergantung kepada orang lain dan optimis. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Selalu berkebutuhan untuk berprestasi itu perlu, dan berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan yang kuat, energik dan inisiatif. Yang ketiga, pengambilan resiko, kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan. Yang keempat, kepemimpinan. Perilaku sebagai pemimpin itu perlu bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik. Yang kelima, keorisilan. Selalu inovatif dan kreatif serta fleksibel. Yang keenam, ada berorientasi ke masa depan. Pandangannya itu selalu ke depan dan perspektif. 4 teori kewirausahaan yang harus Anda ketahui. Teori-teori kewirausahaan. Yang pertama, teori neoklasik. Teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis di mana manajemen atau individu hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi, pendekatan neoklasik tidak cukup mampu untuk menjelaskan isu mengenai kewirausahaan. Dalam teori ini, kemandirian sangat tidak terlihat. Wajar saja karena ini memang pada masa lampau, di mana belum begitu urgent masalah kemandirian, namun cukup bisa menjadi teori awal untuk melahirkan teori-teori mengenai kewirausahaan selanjutnya. Selanjutnya, teori Kierzerian entrepreneur. Dalam teori ini, Kierkegaard menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya dalam berusaha, sehingga maju mundurnya suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletan sang pelaku usaha. Teori 3. Teori Schumpeter's Entrepreneur. Menurutnya, untuk mencapai keseimbangan diperlukan tindakan dan keputusan pelaku ekonomi yang harus berulang-ulang dengan cara yang sama hingga mencapai keseimbangan. Jadi, kata kuncinya adalah berulang-ulang dengan cara yang sama. Selanjutnya, Schumpeter menemukan unsur eksplanatorinya yang disebut inovasi. Dan pelaku ekonomi yang membawa inovasi tersebut adalah seorang wirausahawan. Teori 4. Teori Austrian School. Seorang wirausaha harus selalu mengetahui pengetahuan atau informasi baru di mana orang banyak belum mengetahuinya. Dan pengetahuan atau informasi baru tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Penemuan pengetahuan tersembunyi merupakan proses perubahan yang berkelanjutan. Dan proses inilah yang merupakan titik awal dari pendekatan Austrian terhadap kewirausahaan. Teori kewirausahaan yang dipandang dari sudut pandang mereka masing-masing. A. Teori ekonomi memandang bahwa lahirnya wirausaha disebabkan karena adanya peluang dan ketidakpastian masa depan. B. Teori sosiologi lebih mempelajari tentang asal-usul budaya dan nilai-nilai sosial di suatu masyarakat yang akan berdampak pada kemampuannya menanggapi peluang usaha dan mengelola usaha. C. Teori psikologi. Teori ini lebih menekankan pada motif individu yang melatar belakangi dirinya untuk berwirausaha. D. Teori perilaku atau behavior. Bagaimana seorang wirausahawan harus memiliki kesakapan dalam mengorganisasikan suatu hal dalam usahanya.